Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Badrul Solikin. Saya mahasiswa dari program studi agama Fakultas Usuluddin dan Dakwah dari IAIN Kediri. Saya buat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir studi. Saya adalah semester 2. Saya persembahkan pada Bapak Saiful Mujab selaku pengampu mata kuliah filsafat umum. Berikut beberapa yang saya sampaikan mengenai dua filsuf, yaitu Parmenides dan Heraklitus. Ya, kita akan belajar tentang mengenai biografi Heraklitus. Siapakah Heraklitus itu? Yuk kita simak dengan bersama. Heraklitus merupakan filosof yang muncul di wilayah Asia Minor, diantaranya termasuk beberapa filosof lain yaitu Thales, Anaximandros, Archimedes, dan Xenophanes. Beliau merupakan filosof yang lahir pada 540 sebelum Masehi di desa Efesus dan meninggal pada tahun 480 sebelum Masehi. Dan beliau mempunyai spesifik pemikiran mengenai metafisik, epistemologi, etika, politik, dan kosmologi. Itulah biografi mengenai Heraklitus. Selanjutnya adalah kita akan belajar mengenai pemikiran Heraklitus itu apa saja. Let's go. Heraklitus merupakan orang yang terkenal sombong di zaman Yunani kuno, dan dia mempunyai sebutan si gelap karena pandangan-pandangan yang ia utarakan bersifat tidak jelas dan sulit dimengerti. Menurutnya bahwa alam semesta ini bergerak dan berubah karena adanya logos. Apa itu logos? Menurut Heraklitus, logos yang dimaksud tidak dapat didefinisikan secara khusus, artinya tidak dapat digambarkan secara jelas, tidak dapat dipahami orang lain, karena logos adalah pemikiran orang itu sendiri. Ternyata inilah yang membuat Heraklitus dijuluki si gelap, tidak jelas, karena pemikirannya ini dapat dikatakan salah satu kesimpulan yang secara pasti. Akan tetapi jika kita mengaji bahwa logos adalah cara berpikir manusia ini sendiri dan dapat didefinisikan sebagai rasio alasan suatu susunan, pendapat lain menurut Heraklitus ia berpendapat mengenai api. Dari pendapatnya ini, maka seperti sifatnya bahwa api itu menyala, panas, dan dapat meredup. Api dapat diciptakan sesuatu dengan panasnya. Api dapat mengubah sesuatu dengan panasnya. Dengan cahayanya yang menyala juga meredup sesuai dengan waktu. Yang ketiga, pendapat Heraklitus mengenai harmoni. Dia berpendapat bahwa suatu hal yang berbeda terdapat pada satu kesatuan. Perbedaan-perbedaan di alam semesta ini memiliki perkaitan satu dengan hal yang lainnya. Dia menganggap bahwa ada hubungan dalam setiap perbedaan. Setelah kita belajar dari biografi Heraklitus, mari kita belajar mengenai biografi Parmenides. Siapakah Parmenides? Penasaran? Yuk ikuti. Beliau merupakan salah satu seorang filosof yang bermazhab Ilea. Dia merupakan lahir pada 515 sebelum Masehi di Velia Marina, Ischia, Italia. Dan beliau sekolah di Eleastik. Buku-buku yang terkenal Parmenides diantaranya adalah buku Poma, Fragmentos, De Liarte, The Bombing, dan lain-lainnya.
Ia merupakan hasil dari didikan Pythagoras, Xenophanes, dan Heraklitus. Jadi tadi yang saya sampaikan mengenai beberapa biografi Parmenides. Selanjutnya kita akan belajar mengenai pemikiran-pemikiran Parmenides. Apakah pemikiran Parmenides itu? Mari kita simak, yuk. Menurutnya, yang kebenaran adalah inti utama dari sebuah keyakinan bahwa hanya yang ada itu ada. Menurutnya, ia tidak dapat mendefinisikan apa yang dimaksud yang ada, namun menyebutkan sifat-sifatnya. Salah satu contoh diantaranya adalah pertama, yang ada adalah satu dan tak terbagi, sedangkan polaritas tidak mungkin. Hal ini dikarenakan tidak ada sesuatu pun yang dapat memisahkan yang ada. Yang kedua, yang ada tidak dijadikan dan tidak dapat dimusnahkan. Dengan kata lain, yang ada bersifat kekal dan tidak berubah. Yang ketiga, harus dikatakan bahwa yang ada itu sempurna, seperti bola yang jaraknya dari pusat permukaannya semuanya sama. Menurut Parmenides, yang ada itu bulat sehingga mengisi semua tempat. Baik, itu tadi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita semuanya yang sedang menonton. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Semoga bermanfaat. Apabila yang saya sampaikan kurang pas, silahkan komen di bawah video ini, silahkan. Oke, terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.